Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk meninggalkan dakwah kepada Allah. Tabrani dan Bukhari di dalam kitab At-Tarikh meriwayatkan beserta sanadnya dari Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika datanglah orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Lalu perawi melanjutkan hadisnya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian selanjutnya dalam bab menanggung penderitaan di jalan Allah. Dalam riwayatnya disebutkan, lalu Abu Thalib berkata kepadanya, "Hai keponakanku, demi Allah, sepengetahuanku, dulu kamu begitu taat kepadaku, dan kini kaummu telah datang dan berkata bahwa kamu mendatangi mereka di dekat Ka'bah dan di dalam perkumpulan mereka. Kamu juga memperdengarkan kata-kata yang membuat mereka terganggu. Maka jika kamu berpikiran untuk menghentikan gangguanmu terhadap mereka, tentu lebih baik." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pandangan matanya ke langit lalu bersabda, "Demi Allah, aku tidak sanggup meninggalkan apa yang telah ditugaskan kepadaku, seperti halnya salah seorang di antara kalian juga tidak sanggup menyalakan sebuah obor dari matahari." Menurut riwayat Baihaqi bahwa Abu Thalib berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku dan berkata ini dan itu. Kasihanilah diriku dan juga dirimu sendiri, dan jangan membawaku kepada perkara yang tidak sanggup dipikul olehku dan juga olehmu. Maka berhentilah mengucapkan perkataan yang tidak disukai oleh kaummu." Rasulullah SAW pun merasa bahwa pikiran pamannya mengenai diri beliau sudah berubah. Ia akan menelantarkannya, menyerahkannya kepada orang-orang Quraisy, dan tidak sanggup membelanya lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai paman, seandainya engkau letakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini hingga Allah memenangkan agamanya atau aku hancur di dalam memperjuangkannya." Kemudian air mata Rasulullah SAW bercucuran dan menangis. Lalu perawi melanjutkan hadisnya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian selanjutnya. Abdul bin Humaid meriwayatkan beserta sanadnya di dalam musnadnya dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari orang-orang Quraisy berkumpul lalu berkata, "Carilah orang yang paling pandai di antara kalian dalam bidang sihir, perdukunan, dan syair. Hendaklah ia mendatangi orang ini yang telah memisahkan jamaah kita dan memporak-porandakan urusan kita dan mencela agama kita. Lalu hendaklah ia berbicara kepadanya untuk mengetahui jawaban apa yang ia berikan." Maka mereka berkata, "Setahu kami tidak ada yang lain selain Utbah bin Rabi'ah." Mereka berkata, "Hai Abul Walid, datanglah kamu kepadanya." Maka Utbah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Hai Muhammad, apakah kamu yang lebih baik ataukah Abdullah?" Maka Rasulullah SAW diam. Utbah berkata, "Apakah kamu yang lebih baik ataukah Abdul Muttalib?" Maka Rasulullah SAW diam. Utbah berkata, "Jika kamu menganggap bahwa mereka lebih baik daripada kamu, maka ketahuilah bahwa mereka telah menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu cela. Namun jika kamu menganggap bahwa kamu lebih baik daripada mereka, maka bicaralah agar kami mendengar perkataanmu. Demi Allah, sesungguhnya kami sama sekali tidak pernah melihat anak kesayangan yang lebih banyak membawa kesialan terhadap kaumnya melebihi kamu. Kamu telah mencerai-beraikan persatuan kami, memporak-porandakan urusan kami, mencela agama kami, mempermalukan kami di kalangan orang-orang Arab, sehingga telah tersiar di antara mereka bahwa di kalangan kabilah Quraisy terdapat seorang tukang sihir dan bahwa di kalangan kabilah Quraisy terdapat seorang dukun. Demi Allah, apa yang kita tunggu hanyalah seumpama teriakan keras seorang wanita hamil yang akan terdengar sewaktu-waktu, yakni bahwa kita akan saling menyerang dengan pedang sehingga kita saling membinasakan. Hai laki-laki, jika kamu memerlukan uang, kami akan mengumpulkannya untukmu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kabilah Quraisy. Dan jika kamu memiliki hasrat terhadap perempuan,
maka pilihlah wanita mana saja di antara kabilah Quraisy yang kamu inginkan, lalu kami akan mengawinkanmu dengan 10 perempuan seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Utbah, sudah selesai bicaramu? Ya, sahut Utbah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, Tanzilun minal Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepada kami, dan di telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pulang. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam, dan Dia menciptakan bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya.
Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hias langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Quran Surat Fussilat ayat 2-13. Lalu Uqbah berkata, cukup, tidak adakah yang kamu punya selain ini? Tidak ada, sahut beliau. Maka kembalilah Uqbah kepada orang-orang Quraisy. Mereka pun bertanya, apa yang kamu dapatkan? Ia berkata, semua hal yang menurut perkiraanku ingin kalian bicarakan kepadanya sudah aku sampaikan, tanpa tertinggal sedikit pun. Mereka bertanya, lalu apakah ia menjawabmu? Ya, sahut Uqbah. Kemudian ia berkata, demi zat yang telah menegakkan Ka'bah, aku tidak paham sedikit pun tentang apa yang ia ucapkan. Hanya saja ia memperingatkan kepada kalian mengenai petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Mereka berkata, celakalah kamu, seseorang berbicara kepadamu dengan bahasa Arab, namun kamu tidak memahami apa yang ia ucapkan. Uqbah berkata, tidak, demi Allah, aku tidak paham sedikit pun terhadap apa yang ia katakan selain masalah petir. Telah diriwayatkan pula oleh Baihaqi dan yang lainnya dari Al-Hakim, dan ia menambahkan ucapan Uqbah, dan jika kamu hanya ingin menjadi pemimpin, kami akan memancangkan bendera-bendera kami untukmu, maka kamu akan menjadi pemimpin kami seumur hidupmu. Disebutkan pula dalam riwayat Baihaqi, setelah Nabi SAW membaca ayat فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Quran Surat Fussilat ayat 13. Uqbah menahan mulut Nabi SAW dan memohon dengan bersungguh-sungguh kepadanya atas nama hubungan kekerabatan di antara mereka agar beliau menghentikan bacaannya. Sedangkan Uqbah tidak keluar kepada keluarganya dan tidak menemui mereka. Maka Abu Jahal berkata, wahai sekalian orang-orang Quraisy, demi Allah, sepertinya Uqbah telah berpindah kepada agama Muhammad dan suka dengan makanan Muhammad. Hal itu semata-mata karena kemiskinan yang telah menimpa Uqbah. Mari kita datang kepadanya. Maka mereka datang kepada Uqbah. Lalu Abu Jahal berkata, hai Uqbah, demi Allah, kami datang ke sini hanyalah karena kamu telah berpindah kepada agama Muhammad dan telah senang dengan agamanya. Maka jika kamu memerlukan harta, kami akan mengumpulkannya untukmu dari harta kami, sehingga kamu tidak lagi memerlukan makanan Muhammad. Maka marahlah Uqbah dan bersumpah demi Allah bahwa ia tidak akan berbicara dengan Muhammad selamanya. Ia pun berkata, sungguh kalian tahu bahwasanya aku adalah orang yang paling kaya di kalangan kabilah Quraisy. Akan tetapi aku telah datang kepada Muhammad. Dan Uqbah menceritakan kisah tersebut kepada mereka. Lalu ia menjawabku dengan suatu perkataan, demi Allah, itu bukanlah sihir, syair ataupun mantra. Ia membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun Minarrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fussilat ayat 1-2, ayat 2 hingga ayat فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud.
Quran Surah Fussilat ayat 13. Maka aku menahan mulutnya dan meminta dengan sangat kepadanya atas nama hubungan kekerabatan agar menghentikan bacaannya. Sedangkan kalian mengetahui bahwa apabila Muhammad mengatakan sesuatu, ia tidak pernah berdusta. Aku pun takut bila turun azab kepada kalian. Demikian dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Abu Ya'la dari Jabir radhiyallahu anhu seperti dalam hadis Abdul bin Humaid. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Abu Nuaim dalam kitab Dalailun Nubuwah halaman 75 dengan lafal yang sebagian besarnya sama. Haythami berkata, dalam sanadnya terdapat Ajalah Al-Kindi, dinyatakan thiqat oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya, namun dinyatakan dhaif oleh Nasa'i dan yang lainnya, sedangkan para rawi yang lain thiqat. Abu Nuaim meriwayatkan beserta sanadnya dalam kitab Dalailun Nubuwah halaman 76 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa suatu kali orang-orang Quraisy berkumpul untuk membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid, yakni Masjidil Haram. Lalu Utbah bin Rabi'ah berkata kepada mereka, biarkanlah aku menghampirinya untuk berbicara kepadanya, karena mungkin aku lebih nyaman baginya daripada kalian. Maka beranjaklah Utbah sehingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utbah berkata, hai keponakanku, aku menganggapmu sebagai orang yang paling mulia nasabnya di antara kita dan lebih utama kedudukannya. Namun engkau telah melakukan sesuatu terhadap kaummu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun terhadap kaumnya. Jika engkau ingin mencari harta dengan perkataan agama itu, maka biarlah kaummu yang akan mengumpulkannya untukmu, sehingga engkau akan menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kita. Jika dulu engkau hendak mencari kehormatan, maka kami akan memberikan kehormatan kepadamu, sehingga tidak ada seorang pun dari kaummu yang lebih terhormat daripada engkau. Dan kami tidak akan memutuskan sendiri suatu perkara tanpa keputusanmu. Jika hal ini adalah karena gangguan jin terhadapmu, lalu engkau tidak bisa menghindar darinya, maka kami akan mempergunakan harta simpanan kami sampai kami tidak sanggup lagi mengusahakan penyembuhan untukmu. Dan jika engkau menginginkan kerajaan, kami akan menjadikanmu sebagai raja kami. Lalu Rasulullah SAW bertanya, sudah selesai bicaramu, hai Abul Walid? Sudah, sahut Utbah. Maka Rasulullah SAW membacakan surat Hamim Sajdah, yaitu surat Fussilat kepadanya. Ketika melewati ayat Sajdah, Rasulullah SAW bersujud, sedangkan Utbah meletakkan tangannya di belakang punggungnya hingga beliau selesai membacanya. Kemudian Utbah beranjak pergi, sedangkan ia tidak mengetahui apa yang akan ia sampaikan kepada kaumnya. Ketika melihat Utbah datang, mereka berkata, sungguh Utbah telah kembali kepada kalian dengan raut wajah yang berbeda dari raut wajahnya ketika pergi. Utbah pun duduk di hadapan mereka, lalu berkata, wahai sekalian orang-orang Quraisy, aku telah berbicara kepadanya seperti yang kalian perintahkan kepadaku. Setelah aku selesai berbicara, ia mengucapkan kepadaku kata-kata yang demi Allah tidak pernah terdengar oleh kedua telingaku kata-kata seperti itu sama sekali. Aku pun tidak tahu apa yang harus aku katakan padanya. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, turutilah aku hari ini saja, dan selanjutnya kalian boleh menantangku. Tinggalkan saja orang itu dan menyingkirlah darinya. Demi Allah, ia tidak akan meninggalkan agama yang ia anut. Biarkan saja ia menghadapi orang-orang Arab selain kita. Jika ia menang terhadap mereka, maka kehormatannya merupakan kehormatan kalian juga, dan kemuliaannya merupakan kemuliaan kalian juga. Namun jika mereka menang terhadapnya, maka masalah kalian telah diselesaikan oleh orang lain. Mereka berkata, kamu telah berpindah agama, hai Abul Walid. Demikian ini disebutkan pula oleh Ibnu Ishaq secara panjang lebar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Baihaqi dari hadis riwayat Umar secara ringkas. Ibnu Katsir berkata dalam kitab Al-Bidayah, ini adalah hadis yang sangat baik dilihat dari rangkaian sanad ini. Wallahu a'lam.